Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan, dan Doa. Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Inilah Injil Suci menurut Yohanes, bab 5, ayat 1 sampai dengan 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan Injil hari ini mengisahkan mukjizat penyembuhan di kolam Betesda. Kehadiran Allah yang menghidupkan tampak dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tampil sebagai pemberi hidup. Kepada siapa tangan Tuhan Yesus terulur, kepada orang itulah keselamatan mewujud. Allah memang berbelas kasihan kepada siapa saja yang berharap kepadanya. Ia tahu siapa yang harus ditolongnya. Kala itu, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Menurut pandangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, hal itu bertentangan dengan hukum. Akan tetapi secara iman, hal itu membuktikan bahwa Tuhan bisa memberikan keselamatan dan kehidupan di saat kapanpun, dan dimanapun. Tuhan Yesus meletakkan sisi kehidupan dan kemanusiaan di atas segala-galanya, termasuk aturan Sabat. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Penyembuhan yang dikaruniakan Tuhan Yesus ini membawa konsekuensi pada perilaku sehari-hari. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Marilah berdoa, "Ya Tuhan, hadirlah di dalam hidupku, agar aku merasakan keselamatan dan hidup yang bersumber darimu." Amin. Salam kasih, RHPE Channel.